Nah, Broca ini adalah untuk motorik, Wernicke ini adalah untuk sensorik. Jadi artinya agar kita tuh bisa ngerti apa yang disampaikan orang pakai area Wernicke, sensorik. Sedangkan area Broca, motorik, itu agar kita bisa berbicara, agar kita bisa ngomong, agar kita bisa mengeluarkan bahasa. Nah, itu pakai area Broca. Nah, sekarang pada orang dengan stroke mungkin dia kena infak pada atau kena sumbatan pada MCA, middle cerebral artery. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan pada area Broca atau area Wernicke. Nah, pada kerusakan di area Broca dan Wernicke ini nanti bisa bermanifestasi sebagai afasia. Nah, sekarang tipe-tipe dari afasia itu kita harus bedakan, bedakan dari 3 komponen: fluent, comprehension, sama repeats. Repeats itu bisa ngulang apa enggak. Jadi fluent itu pasien ngomongnya lancar apa enggak. Jadi fluensinya ada apa tidak. Comprehension itu artinya dia ngerti nggak dengan apa yang kita tanyakan atau yang kita sampaikan. Dan repeats itu artinya apakah dia bisa ngulang kata-kata yang kita ucapkan. Nah, sekarang kita bagi nih. Ada no, jadi no yang putih ya, yes yang coklat. Jadi pertama fluensi dulu. Jadi membedainnya adalah dari fluent dulu. Jadi fluent itu pasien bisa ngomong dengan lancar, apa ngomongnya terbata-bata. Anggaplah dia ngomongnya lancar. Berarti ke sini ya, fluent iya. Oke, ngomongnya lancar. Terus yang kedua, dia ngerti kah dengan apa yang kita sampaikan? Tuh. Misalkan nih kita suruh angkat tangan, dia ngangkat nggak tangannya? Kalau kita suruh angkat tangan terus dia ngejawab yang lain, berarti kan dia nggak ngerti. Berarti dia comprehensionnya nggak ada. Berarti no. Nah, terus habis itu repeat. Repeat ini bisa mengulang atau tidak. Kalau misalkan dia ngomong lancar, tapi yang diomongin itu nggak jelas. Jadi ngomong lancar, tapi yang ditanyain itu nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Berarti kan dia fluent iya, tapi nggak ada comprehension. Kemudian anggaplah tidak bisa repetisi, tidak ada pengulangan. Nah, itu yang disebut dengan afasia Wernicke. Jadi itu namanya afasia Wernicke. Jadi pada afasia Wernicke ini fluentnya positif ya, dia lancar ngomong. Kemudian jadi kita singkat aja. Jadi pada afasia Wernicke ini fluensinya itu positif, jadi dia lancar ngomongnya. Comprehensionnya negatif karena dia nggak ngerti ya dengan apa yang kita tanyakan, makanya dia jawabnya yang lain, dan repetisinya negatif. Jadi dia cuma lancar aja tanpa bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Terus ada lagi namanya anggaplah dia itu sama, jadi dia ngomongnya lancar, kemudian dia tidak mengerti, jadi sama, dia nggak mengerti. Tapi dia bisa mengulang apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Jadi dia ngulang dengan apa yang kita bilang. Misalkan Bapak sudah makan, terus dia bilang makan, harusnya kan jawab sudah, tapi dia jawabnya makan. Nah, itu kan berarti dia bisa ngomong, kemudian bisa repetisi, tapi nggak ngerti. Berarti kan bisa ngomong, bisa repetisi, tapi tidak mengerti. Nah, itu disebut dengan transcortical sensory afasia. Jadi afasia transcortical sensory. Jadi ada afasia Wernicke, temannya nanti transcortical sensory. Apa bedanya antara afasia Wernicke sama transcortical? Bedanya adalah di komponen repetisinya. Satu repetisinya nggak bisa, satu repetisinya bisa. Nah, terus apa lagi? Balik lagi, ternyata pasien kita nggak lancar ngomongnya terbata-bata. Jadi misal, Bapak udah makan, Bapak sekarang ada di mana? Terus dia jawab, saya ada di rumah sakit, dia bilang kayak gitu, tapi ngomongnya nggak jelas. Nah, itu kan artinya nggak fluent ya, berarti dia tidak fluent. Kemudian dia bisa jawab, artinya dia komprehensinya bagus, berarti dia komprehensinya bagus ke sini. Habis itu dia nggak bisa ngulang, berarti dia ke sini. Nah, ini kita sebut dengan afasia Broca. Jadi pada afasia Broca itu pasien tidak lancar ngomongnya, artinya fluensinya negatif. Kemudian dia ngerti, berarti kan komprehensinya positif. Misalkan kita suruh Bapak angkat tangan kirinya, dia angkat tangan kirinya, tapi pas ngomong dia terbata-bata, berarti itu ke arah afasia Broca. Terus repetisinya pada Broca itu adalah negatif. Nah, kemudian ada juga afasia Broca, seperti afasia Broca,
tapi dia bisa mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Dia mengulang kata yang kita ucapin. Nah, itu namanya adalah transkortikal motorik. Jadi afasia transkortikal motorik. Jadi afasia transkortikal motorik adalah afasia Broca yang komponen repetisinya positif. Jadi dia nggak fluent kalau ngomong, tapi mengerti, tapi bisa juga repetisi. Itu namanya transkortikal motorik. Jadi lihat di sini afasia Broca atau afasia motorik pasangannya transkortikal motorik. Afasia Wernicke atau afasia sensorik pasangannya adalah transkortikal sensorik. Bedanya apa? Kalau ada kata-kata transkortikal berarti repetisinya positif. Repetisi positif, repetisi positif. Tapi kalau tidak ada transkortikalnya berarti dia afasia Broca atau dia afasia Wernicke. Nah, kemudian di sini ngomongnya terbata-bata, nggak ngerti dengan apa yang disampaikan, dan tidak bisa mengulang. Nah, ini kita sebut dengan afasia global. Jadi semuanya nggak ada. Tidak bisa ngomong dengan lancar, tidak bisa mengerti, tidak bisa pula repetisi. Itu namanya afasia global. Artinya area Wernicke dan Broca-nya sama-sama mengalami kerusakan. Terus ada juga yang disebut dengan transkortikal campuran. Itu kalau dia ngomongnya terbata-bata, tidak mengerti, tapi dapat mengulangi kata-kata yang kita sampaikan. Namanya transkortikal campuran. Jadi temannya global adalah transkortikal campuran. Lihat, transkortikal campuran itu kayak afasia global, tapi komponen repetisinya positif. Jadi kuncinya di sini adalah kalau komponen repetisinya itu positif, itu pasti ada embel-embel transkortikalnya. Embel-embel transkortikalnya, embel-embel transkortikal. Jadi kalau ada transkortikal, itu artinya repetisinya positif. Nah, terus ada lagi namanya nanti yang disebut dengan afasia konduksi, conduction afasia. Nah, itu kalau nanti pasien ini dia lancar ngomongnya, ngomong lancar, kemudian dia mengerti, tapi nanti dia kesulitan dalam mengulang, kesulitan dalam repetisi. Itu namanya afasia konduksi. Terus ada lagi namanya afasia anomik. Afasia anomik itu ngomongnya lancar, kemudian dia mengerti, bisa juga repetisi, tapi disebut afasia. Kira-kira kenapa disebut afasia? Padahal dia bisa semua. Dia ngomong lancar, dia ngerti, dia bisa repetisi, tapi kita mesti sebut itu afasia. Kenapa? Kira-kira kenapa tuh? Kira-kira afasia anomik ini seperti apa? Ada yang tahu? Jadi afasia anomik ini, jadi setelah stroke, tiba-tiba ketika dia mau menyebutkan nama sesuatu benda, atau ketika dia mau menyebutkan nama seorang, jadi dia lupa. Jadi seperti di ujung lidah. Nah, itu namanya afasia anomik. Jadi pada fluency nggak ada masalah, komprehensi nggak ada masalah, repetisi nggak ada masalah, tapi masalahnya adalah ketika dia mau menyebut, dia kesulitan. Nah, itu namanya afasia anomik. Jadi bisa ya bedain antara tipe-tipe afasia ini. Ada pertanyaan tentang afasia? Jadi kuncinya adalah kalau dia ada repetisinya, nah berarti itu dia afasia transkortikal. Atau kalau dia afasia transkortikal, pasti komponen repetisinya positif. Jadi untuk membagi afasia ini, kita harus lihat dari kelancaran dia berbicara dulu. Jadi lihat fluensinya, kemudian nanti lihat komprehensinya, mengerti atau tidaknya, dan nanti lihat juga komponen repetisi. Ada pertanyaan sampai sini?